Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan soliha wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, Al-Lughatul Indonesi. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Pergaulan dengan Sesama Jenis. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang pergaulan antar lawan jenis. Nah, kali ini pergaulan dengan sesama jenis. Baiklah, semuanya bersiap-siap untuk mendengarkan ya. Ustazah akan membacakan ceritanya. Judulnya Pergaulan dengan Sesama Jenis. Azan subuh telah berkumandang. Hasbi sudah rapi dan bersiap untuk berangkat ke masjid bersama ayahnya. Masjidnya cukup dekat dari rumah Hasbi, jadi cukup berjalan kaki untuk sampai di sana. Setelah sholat subuh, Hasbi menyempatkan untuk murojaah hafalan. Waktu terus berjalan. Hasbi segera mandi untuk bersiap ke sekolah. Ibu sudah menyiapkan sarapan untuk Hasbi dan ayah. Seperti biasa, ayah akan mengantarkan Hasbi ke sekolahnya. Hasbi berpamitan kepada ibunya. Ibu, Hasbi berangkat sekolah dulu ya. Iya Hasbi, belajar yang benar ya di sekolah, jawab ibu. Iya Bu. Assalamualaikum, kata Hasbi. Waalaikumsalam, jawab ibu Hasbi. Ayah mengantar Hasbi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Hasbi tidak pernah terlambat datang ke sekolah karena bangun selalu tepat waktu. Sesampainya di sekolah, Hasbi berpamitan dengan ayah sambil mencium tangannya. Tidak lupa, ayah memberikan nasihat kepada Hasbi agar belajar yang benar. Hasbi berjalan menuju kelasnya dan menunggu bel masuk berbunyi. Hasbi mengikuti pelajaran tahfiz dan tahsin dengan tertib dan penuh semangat. Siswa-siswi melaksanakan sholat duha berjamaah dan makan snack bersama. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul
10:15. Bel masuk pun berbunyi. Hasbi dan teman-temannya bersiap dan duduk rapi di kursi masing-masing. Ustadz Asep masuk ke kelas. Beliau mengajarkan mata pelajaran Saqofah Akidah. Hari ini Ustadz Asep menjelaskan tentang pergaulan sesama jenis dalam aturan Islam. Anak-anak yang solih dan solihah, kemarin kita sudah belajar tentang pergaulan antar lawan jenis. Sekarang kita akan belajar tentang pergaulan sesama jenis. Pergaulan sesama jenis ini maksudnya adalah pergaulan antara perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Di dalam agama Islam, pergaulan sesama jenis juga diatur. Siapa di sini yang ketika mabit di sekolah pernah mandi bersama? Atau di sini ada yang ketika mabit satu selimut dipakai bersama-sama? Furqan dan Ahmad pernah mandi bersama, Ustadz. Satu kamar mandi berdua. Celetuk Sultan. Apakah itu benar, Furqan? Ahmad? Tanya Ustadz Asep. Iya, Ustadz, jawab Furqan dan Ahmad serempak. Nah, besok-besok lagi hal seperti itu tidak boleh diulangi ya Solih. Karena meskipun sama-sama laki-laki, kita juga tidak diperbolehkan melihat aurat teman kita. Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan pergaulan dengan sesama jenis juga diatur. Meskipun kalian berteman dengan sesama laki-laki atau berteman dengan sesama perempuan, kalian tidak boleh mandi bersama-sama. Tidak boleh menggunakan satu selimut bersama-sama juga. Hal ini Allah atur bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga kemuliaan diri kita, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah kalian pernah mendengar istilah homoseksual? Belum Ustadz, apa itu homoseksual? Tanya Hasbi. Homoseksual adalah penyakit atau kelainan di mana laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Perilaku ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Lut alaihi salam, dulu ada bangsa yang memiliki hobi dan kebiasaan homoseksual, dan Allah menurunkan azab kepada mereka dengan hujan batu dan bumi tempat tinggal mereka dibalik oleh Allah. Nauzubillah, mengerikan sekali, sahut Hasbi. Betul Hasbi, perilaku homoseksual ini berbahaya dan harus kita waspadai dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan pada ketertarikan dengan sesama jenis. Salah satunya dengan tidak tidur satu selimut dan tidak melihat atau menampakkan aurat kita kepada sesama jenis. Jelas Ustadz Asep. Semua siswa mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Ustadz Asep. Hari ini mereka mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terlebih saat mereka mabit, seringkali antri mandi. Kini mereka menjadi faham. Dalam Islam, pergaulan sesama jenis juga ada batasannya. Demikianlah cerita tentang pergaulan dengan sesama jenis. Tugasnya sekarang yaitu antum membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Asep tentang pergaulan dengan sesama jenis dalam Islam. Coba kalian simpulkan ya, apa inti dari penjelasan tersebut. Untuk tugas ini tidak perlu dikumpulkan ustazah ya, solihah, cukup ditulis di kertas di buku. Cukup ditulis di buku, khusus buku bahasa Indonesia untuk berlatih ya.
Meskipun tidak dikumpul ke ustazah, tetap dikerjakan ya solih-solihah, supaya antum faham cara menyimpulkan sesuatu atau cerita. Baiklah, demikian materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.